Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya keterlibatan guru SMA dalam kasus pemerasan yang dilakukan Rektor Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD. Guru SMA tersebut berperan sebagai pengepul calon mahasiswa baru UNSUD yang akan dijadikan korban pemerasan. Kabar terkait keterlibatan guru SMA dalam kasus Rektor UNSUD itu diungkap oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein pada Jumat, 21 Agustus 2026. Taufik mengatakan bahwa pihaknya menemukan percakapan WhatsApp antara guru SMA tersebut dengan Kepala Bidang Akademik UNSUD, Eko Sumanto. Eko Sumanto diketahui juga merupakan anggota panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Eko juga merupakan orang kepercayaan Rektor UNSUD Ahmad Sodik. Guru SMA tersebut melakukan tawar-menawar terkait jumlah kuota hingga jumlah uang yang akan diperas per mahasiswa. Taufik mengatakan, biaya yang ditawarkan dalam percakapan tersebut berkisar antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah untuk setiap calon mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk 245 kuota yang jalur mandiri, tadi itu tahun 2026. Menjadi tahun 2026. Dan terkonfirmasi ada 73 yang kemudian ditransaksikan perhitungannya untuk dikuotakan yang akan ditransaksikan penerimaan uang. Nah, seperti apa jalur mandiri itu tadi ada modus-modusnya, tawar-menawarnya. Ini ada di klaster yang ketiga, memang itu sangat kental begitu karena memang si ES ini selaku kepala bagian akademik juga merupakan anggota panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi yang bersangkutan memang orang kepercayaan saudara ISO selaku rektor yang kemudian untuk transaksi atau negosiasi terkait pungutan-pungutan kepada calon mahasiswa baru yang melalui ketua, yang melalui orang tua, dan melalui guru ini juga dilakukan oleh saudara IS. Nah, biasanya kalau yang kami sudah dapatkan sementara begitu ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinir oleh seorang guru begitu. Nah, ini guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di BBE-nya dengan saudara IS yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada 500 sampai yang paling tinggi itu 500 sampai yang paling rendah itu ada 50 juta untuk per kepala gitu. Nah, tentunya untuk jalur mandiri ini memang betul tadi disampaikan ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi begitu. Nah, tentu kami nanti akan berkoordinasi dengan Direktorat atau Kedeputian Pencegahan karena memang bagian yang berbeda di kami Deputi Penindakan. Tapi pasti program tadi penindakan pasca pencegahan pasca penindakan itu akan kami jalankan. Nah, tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses penyidikan yang sedang kami jalani itu yang akan disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan atau bahkan tadi kalau secara frontalnya begitu yang disampaikan Bang Mario dihapus gitu jalur mandirinya. Itu kewenangan memang ada di kementerian terkait maupun universitas. Tapi yang kami pahami memang ada. Karena sekarang kan kalau tidak salah universitas itu menjadi BLU ya, tersendiri yang memang baik dari sisi penganggarannya pun juga bisa mengatur sendiri gitu. Ini tentu akan juga jadi analisa oleh tim di pencegahan. Gitu ya Mas Rio. Kemudian yang terakhir dari Mas Yudi untuk unsur pemerasan, tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi. Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang
punya kewenangan penuh gitu. Ini kan bisa muncul abuse of power. Nah, abuse power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke Universitas Unsur itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu. Nah, untuk klaster yang pertama, kenapa kita konstruksikan sebagai pemerasan? Karena terbukti kemudian dari pihak orang tua itu tidak terlalu ada upaya yang kuat begitu untuk bisa selevel dengan kewenangan dari yang punya otoritas terkait dengan di sistem penerimaannya, sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh rektor gitu di universitas yang tersebut, di Unsud gitu. Jangan lupa subscribe ya.